warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Via Mutakin. Kali ini Via bakalan bikin video yang cukup sama dengan video-video sebelumnya. Setelah sekian lama kita gak ketemu banget. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah, beberapa hari ke belakang sih sebetulnya, alhamdulillah Via udah sidang skripsi officially. Udah SPD ceritanya, alhamdulillah. Dan tentunya Via kembali lagi dengan membawa sejumlah strategi dan tips gimana sih caranya biar sidang skripsinya lancar, kemudian dapat nilai yang memuaskan tentunya ya. Gimana caranya? Nah, sebelumnya tuh jangan lupa di like dulu, terus di komen di bawah ke depannya Via harus bikin video apa lagi, dan tentunya subscribe dulu sampai ini teh menuju 1000 subscriber atau ya, didukung aja, di biji tombol subscribe-nya, terus juga loncengnya jangan lupa dinyalain. Makasih teman-teman. Oke, sebenarnya ini tag videonya udah jauh-jauh hari banget dari setelah Via sidang, tapi Via sengaja pakai pakaian sidang kayak gini biar lebih deep aja gitu ya rasanya. Oke, dan ada beberapa strategi, ada 4 atau 5 strategi atau tips juga yang bisa teman-teman mungkin lakuin, dan itu dialamin dan dilakuin sama Via, dan alhamdulillah hasilnya lancar dan juga memuaskan. Oke, untuk yang pertama tips atau strateginya adalah skripsi kita harus matang. Gimana sih caranya kita mengukur matang atau tidaknya skripsi kita? Matang teh dalam artian udah kecangkem atau udah kefahami sama kita semua. Cara mengukurnya teh adalah dengan kita membuat abstrak tanpa kita melihat skripsi yang udah kita buat. Minimalnya teh ada 5 paragraf. Yang pertama LBM di abstrak teh ya. Paragraf pertama LBM, yang kedua tujuan dari penelitian kita, yang ketiga teh kerangka berpikir sama hipotesis, yang keempat pendekatan atau metodologi. Pokoknya paragraf keempat teh tentang metodologi penelitiannya, dan yang kelima, paragraf kelima teh yaitu hasil penelitiannya. Oke, pokoknya di paragraf pertama LBM benar-benar kita ngemunculin masalah dari penelitian itu teh yang benar-benar kita pahamin, yang menonjol dan benar-benar kita pahamin. Misalnya ada hal-hal dari masalah kita yang kurang kita pahamin, gak usah dimasukin di LBM karena cuma separagraf juga. Terus yang kedua itu tujuan. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu mah ada di bab 1, tapi pasti kita paham banget karena cuma tujuan penelitian ini: 1. Untuk mengetahui variabel X, 2. Mengetahui variabel Y, 3. Mengetahui hubungan variabel X dan Y misalnya. Jadi kita nggak usah banget pakai kata penghubung atau konjungsi misalnya biar lebih bagus gitu. Sebetulnya itu mah lebih ngalirkeun, bukan lebih bagus gitu ya. Misalnya, dan tentunya penelitian ini bertujuan untuk bla misalnya. Terus di paragraf ketiganya itu kerangka berpikir dan hipotesis. Kita cukup masukin definisi aja sih, definisi dari variabel-variabel penelitian kita, variabel judul, kemudian juga hipotesis. Misalnya semakin tinggi prestasi kognitif siswa, maka semakin tinggi pula sikap keberagamaan mereka, dan juga sebaliknya, udah gitu doang. Paragraf keempat adalah metodologi penelitian. Misalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif korelatif, analisisnya pakai analisis statistika, jumlah populasinya sama sampelnya berapa, udah gitu aja. Kemudian di paragraf kelima itu hasil penelitian. Hasil penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian di paragraf kedua. Nah, misalnya yang pertama, variabel X berapa nilainya atau apa hasilnya. Kemudian variabel Y, apa angkanya, berapa angkanya. Variabel terus juga yang ketiga, hubungan variabel X-nya, X dan Y-nya berapa hasilnya. Cukup gitu aja. Dan tentunya di akhirnya ada hipotesis penelitiannya kayak gimana, kalau misalnya kuantitatif. Cukup gitu aja, nggak usah pakai konjungsi atau kata-kata berbelit-belit panjang. Itu mas setelah skripsian aja, kita nanti bikin novel atau bikin cerpen ya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya kita matang, berarti abstrak kita akan selesai dan akan sesuai dengan isi skripsi kita. Nah, itu salah satu pengukuran kematangan skripsi yang kita buat. Oke, yang kedua,
Gimana sih cara memudahkan? Selain kita harus matang, memudahkannya yaitu kita harus, atau yang Via lakuin adalah bikin tabel hasil penelitian. Untuk tips yang kedua yaitu mencari tahu banget karakteristik dosen penguji. Nah itu teh hal yang fardu banget sih menurut Via mah. Sematan mungkin kalau misalnya jawaban kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penguji, itu teh zong sih gitu. Jadi gimana caranya tahu teh? Nyatanyain ke kating-kating yang udah lulus duluan, terus juga ke teman-teman kita yang mungkin udah ada yang sidang dulu. Nah kita tanyain si bapak itu atau si ibu itu seperti apa ketika menguji, apa yang lebih ditekankan, yang ditanyakannya teh apakah ke metodologi penelitiannya ataupun ke hasilnya. Nah hasilnya juga si bapak atau si ibunya teh lebih ke perhitungannya, hasil perhitungannya atau hasil yang dideskripsiinnya. Nah seperti apa itu teh. Nah setelah kita tahu karakteristik beliau penguji, kita juga harus pahami banget, terus kita ikuti alurnya ketika pas kita prak natengkenya, pas kita prak mau sidang nate, ikuti si bapak seperti apa, jawab sesuai dengan apa yang si bapak mau karena kita sebelumnya udah tahu karakteristiknya. Kenapa kita harus ikuti alurnya? Jadi inti nama orang teh jangan sok tahu banget gitu ya. Emang misalnya kita matang tapi orang teh tong sok tahu, tong aing-aingan sendiri lah, inti nama ikuti alurna biasa-biasa tapi meyakinkan si bapak gitu. Karena lamun aing-aingan itu teh malah jadi bumerang buat kita. Jadi itu teh kan masuknya meren di penilaian kepribadian. Ari overconfident mah kita teh kadang suka lupa diri, akhlak kita yang harus disampaikan terhadap dewan penguji seperti apa meren ya. Nah itu teh bakal jadi bumerang banget. Oke, selanjutnya memahami karakteristik dosen teh buat apa lagi? Yang ketiga buat mana dosen yang suka ngasih nilai kecil, mana dosen yang suka ngasih nilai gede. Itu teh kalau Via diperhatiin banget sih. Banget, maksudnya gede atau kecilnya teh gimana tuh patokannya? Ya patokan menurut kita, ekspektasi kita. Misalnya si bapak ini kita tuh bebeakan gitu ya, udah menampilkan semaksimal mungkin gitu ya. Tapi menurut si bapak nilai 8 itu adalah nilai tertinggi yang diberikan oleh beliau kepada mahasiswa misalnya. Nah kan kalau misalnya kita bandingkan dengan dosen yang lain, mungkin ada yang ngasih 95, kalau misalnya kita maksimal, itu udah jauh banget dong rapnya dari 8 ke 95 misalnya. Nah kita harus cari tahu itu banget, dan itu teh fungsinya apa? Kita berdoa. Itu mah urusan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Kita berdoa di belakang layar, kita berdoa semoga kita mendapatkan dosen yang memudahkan kita, menjadi wasilah kelancaran kita untuk sidang skripsi, dan tentunya memberikan nilai yang sesuai dengan ekspektasi kita. Patokan besar kecilnya menurut kita deh. Gitu, itu tuh harus benar-benar didetailin ketika kita berdoa. Itu tips banget. Oke, untuk yang ketiga, biasanya ada karakteristik dosen yang sebelumnya memberikan waktu 5 menit misalnya untuk memaparkan penelitian kita. Nah itu tuh kita nggak usah riuh-riuh muka skripsi kita lagi. Kita cukup memaparkan isi abstrak yang kita tadi udah buat. Karena udah terukur, kita mateng, abstraknya kita juga apal banget. Itu karena abstrak biasanya sehalaman ya, sehalaman tuh cukup banget buat 5 menit. Jadi jangan banyak konjungsi, kata menghubung, dan lain-lain. Cukup fokus ke abstrak yang ada di penelitian kita aja. Itu kalau misalnya disuruh untuk memaparkan. Jadi tips yang keempat nih, yang terakhir banget, adalah tentunya berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk kemudahan, kelancaran, dan tentunya tadi karakteristik dosen TA, kita semoga mendapatkan dosen yang sesuai dengan harapan kita, yang menurut kita setelah kita melihat ke belakang-belakang ternyata memudahkan dan melancarkan dosen tersebut, dan juga memberikan nilai yang sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya patokan nilai dosen itu beda-beda. Menurut dosen A, 95 itu adalah nilai tertinggi. Menurut dosen B, nilai 80 itu udah gede banget. Nah, kita milih yang 95. Nilai tertinggi dong gitu. Dan yang selanjutnya jangan lupa banget,
kita meminta doa kepada orang-orang terdekat atau orang yang kita kenal. Di antaranya orang tua udah tentu pastinya, dan guru-guru kita udah perlu harus diminta doa sama kita. Kalau misalnya yang jauh, kita hubungkan melalui telepon atau juga WhatsApp dan lain-lain. Dan juga teman-teman kita, orang-orang terdekat, doakan kita yang akan sidang skripsi. Dan Fatihah, kita minta dikirim Fatihah untuk kelancaran kita dari mereka, orang-orang yang mendoakan kita. Itu terbukti banget hal-hal kayak gitu untuk memudahkan, melancarkan, dan mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya. Mungkin segitu aja teman-teman tipsnya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama adalah skripsi kita harus matang. Cara pengukurannya adalah melalui abstrak. Yang kedua, kita harus buat tabelnya untuk memudahkan. Itu masih masuk yang pertama. Dan yang kedua adalah karakteristik dosen harus kita pahami. Karena itu juga salah satunya akan menentukan kita lancar atau tidaknya sidang. Yang ketiga adalah ketika disuruh memaparkan 5 menit atau berapa menit presentasi terlebih dahulu, kita tinggal memaparkan abstrak kita aja. Dan untuk yang keempat yaitu berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, meminta dimudahkan, dilancarkan, dan meminta dosen penguji yang memudahkan juga, terus juga memiliki patokan nilai yang besar tentunya gitu ya. Karena mau tidak mau kita hidup itu setidaknya patokannya adalah angka. Ya, seperti itu diantaranya. Dan yang kelima, yang keempat kita minta doa dari orang-orang, minta diisolkan Fatihah. Isolkan Fatihah. Satu Al-Fatihah dari satu orang yang mendoakan itu sangat berarti banget ketimbang apapun sih menurut saya. Itu, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa di subscribe untuk menuju ke 1000 subscriber. Mohon doanya dan mohon supportnya, juga di share juga biar cepat 1000 subscribernya. Terus juga di like dan di komen di bawah kedepannya Via harus bikin video apa lagi, apakah harus make up lagi tapi muka Via lagi masih bare face kayak gini. Pokoknya doa juga mudah-mudahan cepat sembuh atau ya, amin. Terima kasih semuanya. Oke.